penyembuhan Tuhan. Kami percaya ketika kami berkata Jesus, ada kesembuhan, ada perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau kembali fokus kepadamu, biar kami boleh menaruh hati kami, pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang menjadi center dalam hidup kami. Bapak, bila sebentar kami akan mendengarkan sharing-Mu Tuhan, biarlah Kau yang berkati setiap kami. Biar apa yang di-sharingkan Tuhan boleh menjadi bekal bagi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, boleh duduk. Halo semuanya, dijawab dong biar saya tidak tegang. Shalom semuanya. Kurang keras, ayo menggoncangkan iman saya. Shalom semuanya. Thank you. Oke, tema hari ini tadi udah dengar ya di spill sama Ci Devlin tentang refocus. Kalau dengar kata fokus, fokus itu punya satu tujuan atau satu sasaran gitu ya. Nggak mungkin fokus itu banyak macam-macamnya gitu. Tapi seringkali tanpa kita sadari dalam hidup ini fokus kita tuh banyak banget gitu. Fokus yang salah ya, fokus yang salah dalam hidup kita banyak banget yang bikin jadi kita teh salah jalan, terus juga nyampe tujuannya, nyampe sasarannya tuh gak nyampe gitu. Atau mungkin juga nyampe tapi kayak lama banget gitu, yang harusnya mungkin cuman berapa bulan, gak taunya jadi berbulan-bulan atau bisa setahun misalnya kayak gitu ya. Gitu. Oke, apa sih fokus yang salah yang buat kita tuh telat nyampe atau sampai kita gak nyampe tujuan kita? Jadi saya punya cerita. Saya tuh kan ngajar nari ya teman-teman, ngajar nari, balet. Saya ngajar anak-anak kecil sekitar usia 5-7 tahun, ini kelas yang 5-7 tahun. Jadi kalau setiap kelas itu anak-anaknya teh yang gak bisa diem, ya namanya juga anak kecil. Susah banget buat fokus, cuma kayak 5 menit doang gak bisa gitu. Sampai suatu ketika saya bilang gini, oke, anak-anak kalau kalian gak bisa fokus, Miss gak akan kasih kalian stiker. Miss punya stiker gede buat kalian. Stiker, maksudnya stikernya yang ukuran besar gitu ya. Miss punya stiker yang ukuran besar. Kalau misalnya kalian gak good girl, kalian gak bisa attention sama Miss Kiki, nanti Miss Kiki gak akan kasih stikernya. Kalau dikasih juga tak potong jadi setengah. Misalnya dapat kepalanya doang, bawahnya nanti minggu depan, misalnya kayak gitu. Terus kalau udah dibilangin kayak gitu, mereka udah langsung diem tuh. Tapi kayak setelah berapa menit kemudian, ya adalah mainan tangan lah atau roknya dipegang-pegang dan segala macam. Terus kadang, Miss mau pipis, Miss mau minum, Miss capek. Oke baik alasannya kalau gitu. Jadi anak-anak tuh susah banget buat fokus. Jadi harus kayak diiming-imingin dulu. Jadi harus ada kayak tujuan yang dikasih tahu dulu. Nih kamu mau dapat stiker, kamu harus jadi good girl, harus kayak gitu-gitu. Jadi kayak harus dikasih fokusnya dulu. Nah seringkali sama kayak kita teman-teman. Dalam hidup ini dia itu suka banyak alasan dari karena saya fokus sama ini banyak banget gitu. Sampai kita kayak melupakan tujuan utamanya tuh apa gitu, fokus utamanya itu apa. Nah ini iblis juga senang nih bikin kita tuh banyak fokusnya dan menjatuhkan kita. Contoh kayak intimidasi. Intimidasi tahu ya, jadi kayak dari pikiran kita tuh kayak lu tuh gini, lu gini, kayak lu disalah-salahin gitu. Atau enggak kayak dikata-katain yang negatif gitu. Contoh, misal kayak kita ngelihat medsos, kita ngelihat orang lain, wah kerennya dia ternyata udah sampai di situ tuh karirnya gitu. Wah udah nikah aja nih orang gitu kan, gue belum misalnya gitu. Aduh maaf. Sorry gak menyinggung siapapun, sorry ya. Terus udah kayak gitu, bisa jadi misalnya kayak wah dia cakep banget ya, pasti duitnya banyak tuh perawatan terus misalnya gitu. Atau apalah gitu, yang bikin kita jadi merendah diri gitu kan. Terus kita jadi overthinking, negative thinking terus. Itu yang dibuat sama iblis tuh, karena iblis tuh tahu kelemahan kita tuh di pikiran. Yang paling lemah itu di pikiran, yang bisa mengacaukan segala sesuatu dalam hidup kita kayak gitu. Terus misal contoh lagi kayak buat anak-anak nih yang suka main games. Yang sampai main game sampai lebih dari 5 jam. Ya kayak gitulah, saya sih gak pernah ya karena gak suka gitu. Jadi harus dikontrol
main gamesnya jangan terlalu berlebihan atau scrolling medsos sampai subuh gitu kan. Ya saya juga pernah sih, cuma sekarang udah rada berkurang. Kayak gitu. Terus kayak kemarin waktu dopeng gitu ya, dopeng doa pengurus. Jadi setiap hari Rabu kan kita cici-cici koko-koko pengurus ada doa bareng, terus kayak sharing, terus ngomongin ke depan LG mau kayak gimana kayak gitu. Terus beberapa cici koko sharing kalau misalnya mereka sedang diuji imannya. Sedang diuji gitu kan. Yaitu karena ya nggak cuma cici koko doang ya, pasti di sini juga ada termasuk saya gitu kan. Kita belajar bareng ya. Maksudnya ada yang capek sama kerjaan, capek sama pelayanan, capek sama tugas sekolah gitu kan. Yang bertumpuk-tumpuk-tumpuk yang bikin kita jadi capek badan, capek hati, capek semuanya gitu. Yang bikin kita jadinya gak fokus dan kita kayak mau meninggalkan fokus itu gitu. Karena saking kitanya capek dan udahlah gitu. Udah banyak nih, udah penuh nih di otak, udah penuh nih di badan gitu kan capek. Kayak gitu contohnya. Fokus-fokus yang salah. Karena kerjaan si iblis gitu. Kita habis gibain iblis nih. Terus kita next buka di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Kalau udah baca bareng-bareng ya. Udah belum? Belum. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Hah, mau baca bareng-bareng? Oke, dah. Oke, baca bareng-bareng ya. 3 2 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, di ayat ini ada kalimat yang bilang poinnya itu aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya melupakan apa yang di belakangku tuh yaitu kayak semua intimidasi, semua hal-hal yang bikin kita gak fokus gitu. Bisa gak sih? Ya bisa, cuma ya susah gitu kan, emang susah. Gak segampang cuma kita ngomong doang. Sama kayak gini, kalau kita mau ngelupain sesuatu, gak mungkin kayak cuma kita udah lupa gitu, gak bisa kan. Pasti harus ada tindakan yang harus kita lakuin biar kita bisa benar-benar lupa, bener gak? Kayak kita ngelupain omongan orang yang nyakitin atau ngelupain mantan gitu kan susah ya. Gak bisa cuma kayak udah gue lupa cuma 1 hari gitu, gak bisa. Jadi harus kayak harus ada tindakan yang dilakukan kayak gitu. Nah tindakan yang dilakukannya itu juga kan gak bisa cuma kayak 1-2 kali kita lakuin doang kan. Maksudnya biar itu jadi tindakan itu jadi berhasil dan jadi kebiasaan gak bisa kayak cuma 1-2 kali. Tapi harus berkali-kali, berarti artinya harus dilatih. Jadi melupakan harus ada tindakan yang dilatih gitu. Jadi gak bisa kita ngelupain ya ngelupain, gak mungkin, pasti itu bakal balik lagi gitu. Kadang kita yang udah benar-benar free aja dengan masalah itu aja kadang suka bisa muncul lagi gitu, makanya kenapa harus dilatih. Contohnya lagi ya, kayak misalnya yaitu intimidasi iblis, karena kan sering ya kita diintimidasi dalam hal-hal kecil gitu. Tanpa kita sadari gitu, kayak misalnya udah muncul di pikiran kayak lu jelek gitu misalnya, di pikiran ya dia lebih cantik gitu, awas lu nanti lu gebetannya diambil, misalnya kayak gitu ya. Nah yang dilakuin adalah, ini menurut based on pengalaman saya, karena saya juga pernah mengalami hal itu sering. Terus yang saya lakuin melawan kata-kata itu, jadi kata-kata itu kan kata-kata negatif di pikiran. Terus saya melawan kata-kata itu dengan pikiran positif, jadi kayak misalnya lu jelek, enggak saya cantik gitu. Pokoknya semua yang terlontar di pikiran yang negatif itu saya selalu kayak enggak, gua enggak kayak gitu, gua gini gitu. Jadi kayak membalikkan fakta yang terbesit di pikiran gitu. Maksudnya fakta negatif yang terbesit di pikiran, saya putar balikan dengan pikiran yang positif dengan firman Tuhan juga gitu. Pokoknya dilawan balik dengan kata-kata yang positif. Jangan sampai jadi kayak kita mengiyakan
apa yang terbesit di pikiran, misalnya iya gue jelek, terus kayak iya ya gue jelek, kurang ini bisa gitu. Terus jadi kitanya malah timbul merendah diri dan jadi kayak makin down mentalnya, kayak gitu. Saya udah pernah ngalamin, sering dulu, tapi sekarang sudah mulai bisa mengontrol gitu, walaupun masih belajar. Sama contoh lagi misalnya yaitu melatih tentang kayak main game, scrolling. Diatur waktunya gitu. Jadi kayak misalnya pagi ya kan bangun tidur, sekolah, main game ya paling cuma 1-2 jam, jangan kayak lebih sampai 5 jam kayak gitu. Karena percayalah itu teh buang waktu sia-sia banget gitu. Saya juga ya sekarang masih belajar juga ya tentang kayak scrolling medsos gitu. Dipikir-pikir gak kerasa juga ya dari jam berapa sampai jam berapa, sampai 5 jam, sampai subuh gitu kan. Padahal saya bisa melakukan banyak hal yang lebih berguna dibanding saya cuma scrolling doang. Misalnya ngonten kayak, walaupun ya malas juga sih. Kayak ngonten bisa dapat duit, misalnya apa gitu-gitu tuh. Paham enggak? Paham. Kayak gitu ya teman-teman. Contohnya gitu, ya kalian yang ngerti diri kalian sendiri harus gimana gitu. Jadi misalnya kalian kekurangannya, kelemahannya di sini nih. Ya kalian ngerti sendiri apa yang harus kalian lakuin buat ngelawan kelemahan kekurangan kalian gitu kan. Gak bisa kan saya ngasih tahu gitu kan. Karena kan beda-beda setiap orang kayak gitu. Dan di ayat ini juga ada dibilang mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah berarti kan yang setelah kita melupakan dari tindakan itu, berarti artinya kita kembali nih, kita memfokuskan diri sama apa yang jadi semestinya kita fokusin, yang kita pikirin. Apa sih yang difokusin sama setiap masing-masing? Ya pasti ada 3 aspek ya, yang tubuh, jasmani, rohani. Nah itu masing-masing juga punya fokusnya masing-masing gitu. Maksudnya kayak rohani, kalian mau fokusin kemana? Baca Alkitabnya, saat teduh, apa dan segala macam. Itu kan setiap orang beda-beda juga. Terus kayak tubuh, jasmani, kalian misalnya mau benerin mental health kek, atau misalnya kalian mau kurusin badan kek, atau mau kencengin badan atau segala macam kayak gitu. Fokusnya apa? Kayak gitu. Difokusin. Nah, sama saya ada cerita lagi. Biar nggak bosan ya cerita terus. Saya ngajar nih, posisi masih ngajar ya. Ngajar nari. Terus di satu kelas itu ada 2 anak. Satu SMP, satunya kelas SD kelas 6. Yang kelas 6 ini, jadi di awal tuh dia teh udah cerewet gitu. Udah cerewet dari awal, kayak cerita-cerita banyak hal gitu. Terus udah gitu dianya suka ngeluh juga, kadang ngeluh sedikit gitu. Terus pas di pertengahan tiba-tiba dia jatuh. Pas dia jatuh, dia bilang miss gitu. Terus saya masih nggak nyamperin dia tuh karena saya pikir dia bercanda. Karena ya kan dari awal dianya masih kayak ngoceh-ngoceh wae gitu kan. Setiap kali selesai materi 1 dia ngoceh, setiap selesai ngoceh gitu. Jadi kayak udahlah gitu. Saya pikir dia jatuh teh kayak bercanda gitu. Jadi pas dia jatuh nggak yang tak samperin gimana gitu. Dia cuma miss, iya kenapa? Terus dia langsung bilang gini, miss tolong. Langsung saya deketin gitu kan. Terus ternyata ya gini, pokoknya dia sakit gitu, gelimpang limpung. Terus pas saya lihat ternyata lututnya geser. Ngerti lututnya geser? Jadi ini lutut ya geser, ya kayak gitu. Lututnya geser gitu loh guys. Jadi ini lutut, dia posisinya di tengah gini kan, terus dia bisa geser ke kanan gitu loh. Terus kan saya ngeliatnya, aduh ngeri banget gitu kan. Pas lihat itu langsung shock gitu, tapi puji Tuhan yang shocknya nggak yang panik gimana, takut gimana sih, puji Tuhan itu damai sejahtera saya ada gitu. Terus saya bilang, yaudah duduk, terus lurusin kakinya, tak bilang. Pas udah dilurusin, itu lututnya balik lagi. Wah gitu kan kayak pengalaman banget lihat kayak gitu pertama kali selama bertahun-tahun saya ngajar, itu baru pertama kali saya ngeliat kayak gitu, kejadian kayak gitu. Yang pasti itu kasih dampak trauma buat saya dan anaknya juga gitu kan. Karena yang ngeri juga tiba-tiba bisa kayak gitu kan dalam lagi ngajar. Terus udah gitu, udah aja anaknya saya tenangin gitu. Udah pokoknya pulang. Besok beberapa hari kemudian anaknya WA saya kan, bilang, "Miss, kata dokter kaki aku nggak apa-apa, aman," kata gitu. Lututnya nggak geser terlalu jauh dan nggak ngerobek apa-apa, maksudnya nggak ngerobek yang di bagian elemen-elemen di dalamnya gitulah.
pokoknya nggak ngerabek apa-apa. Terus udah gitu saya nanya kan, kata dokternya teh kenapa bisa kayak gitu, terus dokternya bilang karena kurang pemanasan dan jarang dilatih, sekalinya dilatih dia nge-push banget jadinya kayak gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Padahal kan dia latihan balet juga kan. Nah, sebenarnya dia tuh sekitar 2 mingguan sebelumnya dia tuh emang jarang masuk balet karena dia fokus buat ujian. Pas sekalinya balet ya kayak gitu. Terus kalau setiap dia kelas juga, kan dia seminggu 2 kali. 1 kali dia datang ke studio, 1 kali dia di rumah online. Jadi kalau setiap dia online pun saya sebenarnya nggak terlalu kayak ngelihat dia jelas kalau dia pemanasan atau bikin bentukannya tuh bener atau enggak gitu, nggak terlalu jelas ya. Karena ya online gitu kan, samar-samar. Dan dia juga ruangannya juga nggak yang terlalu besar, jadi saya nggak bisa lihat dari atas sampai bawah full gitu. Itu kekurangannya. Nah, udah kayak gitu saya mikir ya, oh berarti ya bener sih. Emang apa-apa tuh harus dilatih, harus pemanasan dulu, nggak bisa kayak lu langsung jreng gitu, karena itu bakal tegang lah, pokoknya ototnya akan tegang dan segala macam. Terus saya diingetin sama khotbahnya Ibu Iin yang tentang melatih diri. Ceritanya suaminya Bu Iin itu atlet badminton Belanda gitu ya, Belanda. Dia tuh pas masa mudanya, selama dia berkarir jadi atlet, dia tuh suka latihan, nggak tahu latihan gini-gini gitu. Saya pas lihat Ibu Iin khotbah cuma gini-gini doang, tapi saya nggak ngerti itu suruh ngapain. Maksudnya latihan ngapain gitu. Kalau nggak salah Coca-Cola atau apa gini-gini gitu. Pokoknya dia jadi harus ngelatih tangannya dia kayak gini-gini. Nah setelah udah, dia tuh kan sempat berhenti jadi atlet itu kan. Berhenti jadi atlet dan berhenti latihan. Setelah 20 tahun kemudian, atau pas itu berhenti atau gimana, saya nggak terlalu ngeh. Pokoknya dia berhenti terus 20 tahun kemudian ngecek kayak medical check up gitu ke dokter. Si dokter bilang kalau misalnya otot-ototnya kan kendor semua, otot-otot suaminya. Karena dia kan dulunya atlet yang suka latihan, terus sekarang ya udah nggak latihan ya jadi pasti kendor semua gitu. Dan dokternya bilang kemungkinan kalau meninggal nggak tahu kapan. Maksudnya nggak tahu kapan, bisa mendadak gitu, kayak nggak tahu kapan lah intinya gitu, kayak nggak ada tanda-tanda, ya semua orang meninggal nggak ada tanda-tanda ya, maksudnya bisa kapan saja gitu kan, ya kayak gitu, karena yang nggak ngerti kenapanya, pokoknya bisa mendadak gitulah, gitu. Jadi melatih diri, jadi sama aja kayak, ya itu ketika kita mau melupakan, ketika kita mau fokus, itu harus dilatih, gak bisa yang namanya fokus cuman kayak diam, lihat terus, pasti lama-lama juga bosan kan, pasti lama-lama kayak gak bisa diem kan, tapi itu harus harus dilatih. Jadi buat kita refocus, itu harus ada tindakan yang harus dilatih supaya kita benar-benar bisa fokus, gak bisa cuman kayak yaudah gue mau fokus gitu. Ya nanti berapa lama kemudian nanti bakal hilang lagi, bakal bubar lagi gitu teman-teman. Ya ini ayat terakhir ya di Filipi 3 ayat 15-16 versi The Message. Oke, Filipi 3 ayat 15-16 versi The Message. Baca bareng-bareng ya. Lagi 3, 2, 1. So let's keep focus on the goal, those of us who wants everything God has for us. If any of you have something else in mind, something less than total commitment, God will clear your blurred vision. You will see it yet. Next. Now that we are on the right track, let's stay on it. Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Kalian mengerti bahasa Inggris bukan? Jadi di sini kita harus tetap fokus pada tujuan yang Tuhan sediain buat kita. Coba ditampilin lagi aja apa ayatnya biar bisa ngerti. Nah ya, tetap fokus sama tujuan kita untuk semua yang Tuhan kasih buat hidup kita juga, dan segala sesuatu yang ada di pikiran yang less than total commitment itu yang
yang kurang komitmen gitu, yang kurang totalitas sama Tuhan gitu. Ya Tuhan bakal kayak menghapuskan setiap blur kayak ketidakjelasan visi dalam hidup kita gitu. Tuhan bakal bikin itu semua dan kita bakal ngelihatnya lagi dengan jelas. Dan sekarang kita ada di track yang benar kalau misalnya Tuhan udah bikin itu semua dihilangin dan kita bisa lihat itu jelas, kita ada di right track sama kita harus tetap ada di jalur itu. Kayak gitu ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Nanti Kokis menjelaskan lebih detail. Cik. Oke, thank you Civitki. Right track. Track yang benar. Nanti ada sedikit nyambung tentang itu sih teman-teman. Oke, Drew, nada G. G. Kami gak usah pakai gak apa. Jika besaranmu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Come on, lifeguard. Naikkan pujian kita. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi boleh ambil angkat tangan, tutup mata teman-teman semua. Kita angkat tangan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebab Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Lifeguard, kami naikkan pujian kami. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Teman-teman tahukah lagu ini How Great Thou Art? Diciptakan tahun 1886 oleh seorang bernama Carl Boberg. Dia adalah pendeta dari Swedia. Waktu itu si Carl ini sedang berkunjung ke sebuah perkampungan teman-teman. Perkampungan yang indah, dia lagi pelayanan. Namun di tengah jalan dia terperangkap dengan namanya hujan angin. Hujan angin besar, badai. Ya bayangin ya, lagi jalan tiba-tiba ada hujan, ada badai. Ya. Dan ada sesuatu yang terjadi kemudian. Si Carl ini ketika badai itu berhenti, ketika hujan berhenti, dia lihat langit yang begitu indah. Langit biru yang begitu indah dan pancaran terang sinar matahari. Secara menakjubkan ada juga burung-burung mulai berterbangan, mulai keluar berkicau dan suaranya itu membuat hati dia damai gitu loh teman-teman. Dari situ keluarlah kata-kata ini, how great thou art. Sangat besar, sangat ajaib, dahsyat, indah semua yang Tuhan buat. Semua perbuatan tangan-Mu. Lagu ini adalah lagu yang himne yang paling banyak dinyanyikan di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia sudah tahu lagu ini diterjemahkan dengan berbagai bahasa yang ada di dunia ya. Dan lagu ini dipakai juga untuk memberkati semua orang Kristen. Teman-teman, ketika saya ngobrol sama Civitki, Ci, mau bicara tentang apa untuk LG kali ini? Dia dapat tentang refocus. Oke, tentang apa Ki? Sekian yang dia sampaikan tadi.
Jujur teman-teman, saya itu tipikal orang yang kalau misalkan disuruh khotbah, itu seringkali Tuhan mendidik saya untuk ngalamin apa yang harus saya khotbahkan. Refocus. Seminggu ini, dari Jumat lalu sampai Jumat ini, tadi si Fitki udah kasih spoiler. Salah satunya saya yang sharing di pengurus itu, doa pengurus itu. Ngalamin, ya Tuhan, kok ada aja masalahnya, step by step, hari demi hari ada aja masalahnya. Bahkan yang paling parah, yang paling buat saya tekan banget itu anak saya ya, baby Ken, ya anak kedua saya ya. Anak kedua saya, dia ngalamin sesuatu, jatuh teman-teman. Dan itu saya sebagai orang tua yang pernah kehilangan seorang anak juga, anak pertama saya, deg-degan, khawatir segala macam, itu yang paling bagi saya, yang paling paling menekan saya gitu. Termasuk istri saya, Cive juga dia begitu mengalami seperti itu, dia mengalami nangis, dia ya kaget lah, ada takut sesuatu terjadi. Refocus. Di saat itu saya ngalamin seperti itu dan seperti firman ini, seperti judul ini berkata, bisa nggak kamu fokus sama pelayanan? Bisa nggak kamu fokus sama apa yang sudah kamu siapin untuk di-sharingkan malam hari ini? Ya, saya bersyukur Tuhan bantu saya dan lagu ini juga yang tiba-tiba keluar dari hati saya sepanjang perjalanan. Jadi saya kasih tahu dikit, sepanjang perjalanan saya pulang dari kantor, saya jemput anak saya mau lihat keadaannya. Tiba-tiba lagu ini bilang, how then sings my soul, my Savior God to thee. And then how great thou art. Betapa besar perbuatan Tuhan. How great thou art. Itu yang keluar dari hati saya teman-teman tiba-tiba. Makanya saya nyanyi lagu ini. Betapa besar. Meskipun yang saya alami seperti itu. Meskipun yang saya alami banyak hal membuat hati saya sesak. Tapi saya belajar. Tuhan taruh di hati saya. Berkata Tuhan itu baik. Amin teman-teman. Yes. Oke, saya mau masuk ke materi saya. Ya, saya minta untuk teman-teman beberapa saat fokus. Ya, fokus ya. Boleh coel teman kanan kirinya dulu dan katakan Tuhan Yesus mengasihi kamu. Oke. Ya, saya mulai dengan sebuah statement ini teman-teman. Kita hidup, teman-teman yang ada di sini semua manusia dilahirkan manusia. Ini saya tulis di sini ya. Manusia lahir itu mempunyai yang namanya tujuan. Tadi kalau Civiti bilang track. Oke. Setuju teman-teman? Atau barangkali kok saya nggak tahu tujuan saya hidup tuh apa? Bentar, ini kayaknya terlalu jauh, saya geserin dulu ya. Sebentar. Tujuan saya tuh apa? Saya belum tahu kok. Saya hidup, oke. Mungkin kalau tujuan hidup terlalu jauh, terlalu bingung. Siapa di sini yang setuju kita hidup manusia pengen punya masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa, kita hidup berkelimpahan, sehat, menikmati kaya segala macam dan nanti masuk surga. Siapa yang mau? Oke, Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkatnya saat ini. Biar itu jadi doa. Dicatat sama Tuhan ya. Semua orang mau hidup kaya, mati, masuk surga ya kan. Wah, nikmat banget kayak Bapak Abraham. Tapi kok kayaknya terlalu jauh. Oke, saya mau coba sederhanakan lagi dengan sebuah istilah yang namanya cita-cita. Kita orang hidup pasti punya yang namanya cita-cita. Bener nggak? Bener? Oke, saya mau tanya sama teman-teman semua. Di sini yang punya cita-cita apa aja? Saya mau tanya, boleh sebut? Biar ini jadi doa juga, saya doain jadi. Sebut yuk cita-cita kalian. Orang kaya, saya catat ya. Tuhan memberkati, jadi orang kaya. Amin. Terus apa lagi? Apa? Oh, sukses. Oke, cita-cita loh. Pendeta, ada yang bilang pendeta, puji Tuhan. Terus pengusaha, amin.
Jadi dalam nama Yesus pengusaha sukses. Oke, apa lagi? Sultan. Orang kaya sukses sultan, boleh. Dokter. Oke, cukup ya. Ini saya doakan yang tadi dijawab sama Tuhan. Cita-cita ini berbicara mengenai apa yang kita ekspektasikan. Sebagai manusia kita berekspektasi, kita mempunyai harapan ke depan, kita punya tujuan seperti ini. Oke, saya mau buka ayat dulu ini. Yeremia 29 ayat 11. Teman-teman boleh buka di HP, boleh lihat di depan juga. Tapi tolong kalau buka HP jangan buka WhatsApp dan lain-lain ya. Fokus sebentar saja. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini firman Tuhan bagus banget buat kita sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya suka bahasa Inggrisnya, di King James Version dikatakan unexpected end. Unexpected end, oke? Sebuah akhir, sebuah tujuan yang sesuai ekspektasi kita. Manusia lahir punya tujuan. Cita-cita ini adalah sesuai ekspektasi kita. Oke teman-teman? Tapi permasalahannya adalah kenapa saya dapat seperti ini teman-teman. Kita seringkali berpikir tujuan ini masih lama. Ini rata-rata SMP SMA ya, ada yang kuliah teman-teman. SMP SMA mungkin berpikir, kok ini jauh banget, mungkin 10-15 tahun lagi. Saya zaman SMP juga mungkin berpikir, alah jauh banget. Tahu nggak teman-teman, untuk dapat kita expected ini, tujuan ini, itu mulainya bukan dari sini-sini, tapi dari sekarang teman-teman, dari saat ini. Saat kamu SMP sekarang, SMA, kuliah, itu sudah berlangsung untuk menuju tujuan ini. Yang tadi kok si Fitki bilangnya track ya. Track, oke. Ya, ini tracknya tuh dimulainya dari sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman berpikir, udahlah saya zaman sekarang nyantai aja, saya cuek aja dengan apa yang saya alamin. Saya mau nakal aja lah, saya mau males aja lah. Main HP cuek gitu misalkan, dan yang paling sering ini yang saya juga, pengalaman saya juga nunda pekerjaan. Dari zaman saya kecil itu SD, SMP suka banget yang namanya nunda kerjaan. Dan akhirnya benar teman-teman keteteran. Zaman saya kerja, ketika saya kerja, saya sering banget nunda kerjaan. Padahal kayaknya sepele. Nunda kerjaan itu, kalau bisa besok ngapain sekarang, prinsipnya saya dulu gitu. Tapi percaya teman-teman, ini nggak bisa berlaku nanti kalau misalkan kamu sudah jadi ini. Orang kaya, sukses, pendeta, pengusaha, sultan, dokter, nggak bisa percaya teman-teman. Scrolling Instagram terus, yang tadi Civit sempat bilang juga ya. Atau mungkin malas belajar, atau mungkin apalagi ya, boleh bermain terlalu banyak. Sampai akhirnya melupakan apa yang jadi tugas kita. Ketika kita sekolah, bermain boleh nggak kok? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Sorry. Boleh, tapi ada waktunya teman-teman. Ada waktu ketika kita bermain, bermainlah dengan baik. Tapi belajar mulai dari sekarang, dibatasin. Tadi si Fitki juga bilang bagus, dibatasin. Ayo, dibatasin. Oke teman-teman, percayalah, saya punya pengalaman gini teman-teman. Saya kan pernah mengalami SMP, SMA juga ya, sampai di titik sekarang tuh bukan ujuk-ujuk seperti ini, tapi mengalami proses itu. Saya punya pengalaman dengan teman-teman yang teman saya bilang gini, dia punya statement, wah coba ya kalau dari dulu saya nggak begini. Jadi dia itu sekarang di usia yang di bawah 30 tahun, dia punya sakit namanya gula. Kebiasaan kecil, dari zaman kecil sekolah sukanya minum minuman manis. Yang sasetan tuh, ya yang nusari, ya misalkan apa gitu loh, oke. Minuman sasetan gitu loh. Nggak pernah mau minum air putih teman-teman. Sedangkan iklannya kan harus kita minum air putih ya, betul ya. Dari zaman kecil saya tumbuh dengan dia, seangkatan dengan saya.
Wah, sekarang kurus jadinya teman-teman, di bawah 30 tahun. Sekarang kurus, padahal dulu gendut. Ya nggak sebutlah kalau jangan ini. Gendut pokoknya lebih gendut dari saya. Dan sekarang tiba-tiba kurus, saya ketemu sama dia. Hah, bisa kurus diet? Enggak, gua kena gula. Bisa turun 10-12 kilo. Nah ini yang mau turun, nah tapi enggak. Yang mau turun 12 kilo enggak, saya enggak menyarankan. Tapi itu adalah sebuah penyakit yang prosesnya adalah dimulai dari ya mungkin SMP, SMA, dia makan makanan manis terus. Ini teman-teman hati-hati loh ya, sekarang tuh kalau teman-teman tahu penyakit-penyakit yang dulu kelihatannya bisa terjadi di 50-60 tahun semakin bergeser ke 30-40 tahun loh. Hati-hati ya, karena sekarang itu kan kalian tahu kalau di mall jajannya apa? Boba. Jajannya es teh misalkan atau apa. Nggak pernah jajan air putih yang jarang kan? Ya, tapi hati-hati, ini saya mau bilang sama yang kecil-kecil juga nih. Kalian tumbuh di tengah boba segala macam tuh lagi hype ya. Oke, jadi hati-hati teman-teman. Dan teman saya ini dia berkata, wah nyesel sebetulnya. Kenapa nggak dari dulu saya jaga makan saya. Ada teman saya lagi, ini tadi masalah kesehatan, masalah kerjaan. Dia di sekolah orang yang sangat ya saya tanda kutip nakal. Nakalnya ngapain kok pernah buat guru nangis dengan apa yang dia buat. Nakalnya apalagi kok nggak naik kelas. Nggak naik kelas bukan nakal sih sebetulnya, nggak mau belajar ya. Nggak naik kelas gitu loh. Sampai satu titik saya ketemu dengan dia, kita ngobrol, dia sharing bagus juga. Dan statementnya hampir sama teman-teman. Coba ya kalau dari dulu gua begini, gua dari dulu nurut, gua dari dulu bisa ngikutin apa yang guru mau, bisa belajar dengan baik. Mungkin sekarang gue punya karir yang lebih bagus, mungkin bisa jadi sukses, orang kaya. Sekarang sukses gak? Sukses, tapi dengan perjuangan. Ya, dia masih berjuang, meniti karir di usia yang udah hampir 30 ya. Ingat teman-teman, tujuan ini bisa kalian dimulainya bukan dari sini, tapi dari sekarang teman-teman. Bahkan kalau teman-teman tahu anak saya itu masih bayi pun sudah dididik sama mamahnya, sama Cive, baca Alkitab. Setiap hari kita punya buku Alkitab itu yang bergambar. Kita dudukin aja, dia ngerti nggak ngerti kita bacain. Dan saya bersyukur istri saya tuh luar biasa, dia kasih bahasa Inggris juga. Nggak sekedar bahasa Jawa. Piye to iki? Genahi, orang ono koine tok. Tapi bahasa Inggrisnya juga ada gitu loh. Jadi kita tiap hari saya didik anak saya. Kenapa? Karena saya pengen anak saya juga seperti ini teman-teman. Saya sukses, pendeta kayaknya belum tahu sih. Pengusaha, sultan, dokter kayaknya belum tahu juga. Tapi maksud saya gitu teman-teman. Anak saya didik dari kecil untuk kenal Tuhan, untuk menghormati Tuhan. Bahkan kalau teman-teman tahu ketika kita ibadah di sini, anak saya ribut. Dibilanginnya apa coba? Diam, belajar hormati Tuhan. Kita lagi ibadah, anak kecil diomongin gitu. Belajar hormati Tuhan, belajar hormati orang lain. Sebelahmu tuh lagi menyembah Tuhan, lagi dengerin firman Tuhan. Kalau kamu berisik, kamu mengganggu temanmu, mengganggu orang lain. Dan tidak menghormati Tuhan. Hati-hati teman-teman. Itu yang kami kerjakan, yang Cive juga kerjakan. Nah, saya bersyukur lagi, teman-teman tahu nggak ini sebuah fakta lagi. Saya mau buka ayat di Yesaya 46 ayat 9, 10. Ya, kita mau, ini sebuah fakta lagi. Teman-teman, kalau kita nyembah, kita datang saat ini, di tempat ini, kita sama-sama nyembah yang namanya Yesus. Tuhan Yesus. Salah satu pribadi Tuhan Yesus itu dia adalah Alfa dan Omega. Ini yang saya luar biasa amazed banget dengan apa yang Tuhan buat. Dikatakan seperti ini, Yesaya 46 ayat 9. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Dia ada di awal teman-teman.
Tuhan yang kita sembah di awal memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan apa yang belum terlaksana. Bahkan dia ada di akhir teman-teman. Omega, maaf. Kalau di bahasa Inggris ya, dikatakan seperti ini teman-teman. He is declaring the end from the beginning. Declaring the end from the beginning. Kamu lahir sudah punya, oke, saya punya tujuan untuk kamu lahir. Boleh katakan sama teman-teman sebelahnya, Tuhan punya tujuan untuk kamu. Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat teman-teman kamu, buat kamu juga. Amin teman-teman? Yes, dan ini Tuhan yang kita sembah saat ini, yang tadi kita nyanyikan, How Great Thou Art. Kalau teman-teman tahu, ini dia Tuhan yang menentukan hidupmu. Tapi yang sering kali terjadi adalah teman-teman, kita nggak fokus. Oke? Kita nggak fokus. Ini yang makanya kita bilang harus refocus. Seringkali kita fokusnya sampai jauh aja. Yang dekatnya nggak fokus. Ada yang mungkin sebelah sini itu nggak fokus. Saya mau praktek sedikit teman-teman. Teman-teman semua di sini, nah ini saatnya boleh pegang HP, buka HP dan buka kamera. Coba, kita mau belajar sama-sama buka kamera. Ayo. Dan terus teman-teman lihat di depan itu banyak ornamen-ornamen ya. Apapun, ada piano, ada gitar, ada apa. Coba teman-teman buka, arahin kameranya ke salah satu yang di depan. Oke, yang di depan sana. Oke, sudah semua? Ayo dibuka HP-nya, ini saatnya buka. Nah, terus satu ornamen ya, misalkan apa ya. Terus kamu coba pencet titik di ornamen tersebut. Oke. Apa yang terjadi teman-teman? Dia akan memfokuskan ke ornamen yang kalian tuju, yang kamu pencet titiknya tuh. Oke, itu kenapa? Oke, sekarang saya tambahin lagi. Sekarang coba kalau misalkan teman-teman di depan kamera kalian, anuin tangan, pasang tangan coba. Pasang tangan, oke? Dan coba arahin titiknya ke tangan kamu itu. Yang di depannya gimana teman-teman? Yang di depannya kelihatan nggak? Yang ornamen tadinya tuh, arahinnya ke ornamen tadi, ornamen yang kamu pilih. Terus taruh tangan di depannya. Yang depannya kelihatan nggak? Kelihatan, tapi kalau tadi Civit bilang ngeblur teman-teman. Bener nggak? Yang di depannya ngeblur, yang di sana, yang di belakangnya tuh. Oke? Seringkali kita fokus hanya untuk yang jauh, yang ini. Tapi lupa dengan yang dekat teman-teman. Kamera kita tuh luar biasa sih. Dia bisa, itu namanya autofocus. Oiko mungkin lebih ngerti, autofocus. Jadi titiknya itu ketika kalian, kalau teman-teman lihat kamera analog ya, harus diputar-putar tuh ya. Nah itu dia lagi ngatur fokusnya. Oh mau fokus yang jauh, oh mau fokus yang dekat, itu diatur teman-teman. Tapi HP kita yang sekarang udah jago, udah bagus banget, dia bisa autofocus namanya. Ya, atau mungkin ada yang pakai, kalau kamera yang jadul yang dulu mungkin nggak bisa, tapi yang sekarang itu hampir semuanya bisa autofocus. Nah itu teman-teman, seringkali tanpa sadar hanya kita pikirkan yang jauh-jauh aja. Belajar fokuskan dirimu sama hal yang dekat, tangan yang di depan. Oke, yang di depan kalian tuh tangan tuh, misalkan itu objek. Itu saya yang paling dekat apa sih? Saya harus lulus sekolah dengan nilai terbaik. Saya misalkan punya kekurangan saya pribadi, saya nggak ngerti matematika, susah banget. Saya fokus, saya yang paling dekat berusaha matematika minimal KKM, misalkan seperti itu. Apapun yang jadi fokus jarak dekat, jangan sampai dilupakan teman-teman. Jangan berandai-andai pengen jadi ini sukses segala macam, sedangkan yang dekat dari kita nggak kita pikirkan. Oke? Suatu ketika saya itu punya saya tumbuh, saya sampai 17 tahun itu saya sekolah SD, SMP, SMA di Cirebon. Dan saya kuliah pindah keluar kota. Untuk teman-teman yang di luar kota, ketika merantau itu adalah sebuah hal yang susah sebetulnya, bukan susah juga. Tapi berat juga meninggalin rumah dengan kehidupan baru, apalagi dengan orang-orang introvert.
Saya mau kesaksian teman-teman gini, salah satu hal yang ngubah saya, yang istilahnya membuat saya fokus kembali, membuat saya sesuai track yang Tuhan lalui, adalah ketika saya bertemu dengan komunitas, saya bertemu dengan gereja yang membangun saya. Teman-teman di sini kita sama-sama punya gereja, ya ada yang gereja A, B, C, D, E, ya kita di sini interdenominasi teman-teman. Tapi satu hal gini teman-teman, apa yang bisa kamu kasih, jangan pernah kamu nuntut gerejamu A, B, C, D, E. Wah harus, gerejanya harus seperti ini, harus pemain musiknya ganteng kayak Andrew, harus pemain drumnya kayak Otniel misalkan, atau pemain multimedianya gercep segala macam seperti di sini. Jangan pernah nuntut seperti itu teman-teman, tapi apa yang bisa kamu kasih untuk gerejamu. Ya, ini juga sebetulnya adalah sebuah pemikirannya Soekarno, Insinyur Soekarno. Jangan pernah nuntut apa yang negara berikan, tapi apa yang kamu berikan untuk negara bangsa Indonesia. Itu pemikiran yang sama teman-teman. Seringkali kita bertumbuh di sebuah gereja, coba berkontribusi. Ikut sebuah komunitas. Saya bersyukur di sini juga ada cell group teman-teman. Cell group itu bagi saya salah satu yang mengubah hidup saya juga. Karena ketika saya berada di sana, saya bisa kasih, bisa ngasih tahu apa yang ada di hati saya. Kita bisa saling bertukar pikiran. Kita bisa, kalau di sini kan khotbah hanya satu arah seperti ini ke depan. Tapi kalau di cell group, teman-teman bisa sharing, bisa membangun, bisa bertukar pikiran. Oh, saya kok kayaknya tracknya lagi terlalu ke sini. Tiba-tiba di sini ada ketua cell group. Siapa misalkan? Ko Daniel ya, ada Ko Daniel. Di sini siapa aja? Ada Naftali misalkan. Oh, ada siapa lagi ketua cell group? Ada Ci Devlin. Ada Ko Bom Bom. Ko Iko ada. Oh, cell groupnya Ko Iko. Siapa lagi? Fitki, oke. Dan siapa lagi? Hah? Noel, oh ya Ko Noel. Estella juga ada. Siapa lagi? Hah? Oh Cia Mima, oke. Anak-anaknya pada protes dah. Ya ini ada, saya lagi mau menuju ke sini. Tapi tiba-tiba, nggak fokus masalah segala macam. Ketemulah di sini. Wih ada kakak-kakak cell group. Dia bagikan satu dan pas. Wih ini gua banget. Dan tiba-tiba sapaannya dia, ngasih kabarnya dia, nanya kabarnya. Lu gimana kabarnya? Lu gimana kabarnya? Tiba-tiba lu nangis di situ. Gua lagi ngalamin ini. Nah, bukankah itu sebuah hal yang bagus teman-teman? Ada komunitas, ada gereja. Ini hal yang dipakai untuk Tuhan, untuk kita capai tujuan kita. Percayalah teman-teman, kita manusia butuh orang lain, kita manusia butuh komunitas untuk saling berbagi. Nggak ada manusia, kalau waktu KKR terakhir di sini yang dengan Pastor siapa? Yeri, ya. Dia bilang sampai ada yang introvert banget sendiri, dia mengurung diri di rumah seperti itu kan gak bagus teman-teman. Tapi kalau ada kakak-kakak cell group yang dia aktif nanyain kabar anak-anaknya. Lu apa kabar lu? Statusnya lagi jelek misalkan. Kok bisa lagi ngalamin itu? Lu lagi ngalamin apa? Oke. Ya teman-teman, amin. Saya mau tutup dengan ini. Sebentar. Satu hal lagi. Terakhir. Teman-teman di sini siapa yang percaya Tuhan sudah sediakan masa depan yang indah buat kalian? Ada yang percaya, yang katakan boleh. Seperti yang tadi kita udah dikit. Dan percaya ini adalah modal teman-teman. Amin. Oke boleh turun tangan. Thank you. Semangat sekali, boleh bro turun tangan bro. Siap nanti bro. Percaya ini adalah sebuah modal pertama teman-teman. Karena dari percaya ini, kamu percaya Tuhan punya sesuatu yang besar buat kamu. Lalu kita punya namanya pola pikir. Ini saya kayak dosen lama-lama ya. Banyak ini. Tapi gak apa-apa, ini terakhir teman-teman. Kalau kita percaya Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu menyediakan
Tujuan seperti ini itu membentuk pola pikir kita. Kita lagi ngadepin masalah, oke, saya percaya how great thou art. Ajaib yang Tuhan buat dalam hidup saya. Itu membuat pola pikir kita berubah. Yang tadinya ketika ngadepin masalah, aduh ngapain gua kok, kenapa gua kayak gini ya. Oh iya, ingat Tuhan sudah, dia ada di akhir hidupmu teman-teman. Ya, ingat ini. Membuat pola pikir membentuk yang namanya perkataan. Ya, kalau teman-teman yang suka kata-katanya nggak bagus, biasanya pola pikirnya juga ya seperti itu teman-teman. Oke, dari pola pikir membuat perkataan. Perkataan yang keluar adalah yang dari pola pikir. Kita berpikir Tuhan baik, lagi kaget, lagi terima masalah, lagi kena masalah gitu. Yang keluar adalah ajaib Tuhan misalkan, atau misalkan yang keluar puji Tuhan, padahal lagi ngadepin masalah gitu loh. Tapi beda kalau misalkan punya pola pikir yang salah, Tuhan yang gak itu, kena masalah, aduh asem, atau misalkan apa ya orang Cirebon bilangnya, gitu misalkan. Misalkan begitu, yang keluar perkataannya seperti itu. Atau saya mau ngomong kasar jangan ya, gak baik ya. Pokoknya sebuah umpatan yang keluar dari perkataan itu berlaku jadi tindakan teman-teman. Oke, tindakan kalian. Selanjutnya, tindakan ini, saya kebawain aja ada ini. Itu bikin yang namanya kebiasaan. Oke, lanjut ya, masih konsentrasi ya. Kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk yang namanya nilai hidup. Dan terakhir, nilai hidup membentuk masa depan. Jadi kalau teman-teman di sini mulai dari percaya apa yang tadi sudah saya jabarkan, pegang itu jadi sebuah kepercayaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Dia mempunyai expected end. Dia ngasih sama kamu expected cita-cita seperti yang kamu ekspektasikan. Pola pikirmu akan berubah dan perkataanmu akan berubah. Yang tadinya berkata jahat, berkata apa yang keluar umpatan-umpatan akan berubah. Dan tindakanmu yang tadinya suka nunda, suka main tangan misalkan, atau suka apa yang ngata-ngatain guru, suka bukan hal yang bagus. Scrolling Instagram terlalu lama, main game terlalu lama, ini akan berubah. Lalu, nah itu berubah jadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan jadi nilai hidup. Dan kalau kamu punya nilai hidup yang baik, masa depan yang baik ini akan kamu dapat. Amin teman-teman. Siapa yang percaya di sini, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang memegang hidup kita dan menyediakan masa depan buat kita. Amin teman-teman. Saya undang pemain musik, kita selesai. Boleh bangkit berdiri teman-teman. Saya mau ajak sekali lagi merenungkan kebaikan Tuhan lewat lagu ini. Lagu yang tadi di awal kita nyanyikan, ya, How Great Thou Art. Sambil teman-teman pejamkan mata, bayangkan apa yang menjadi masa depanmu. Boleh teman-teman pejamkan mata semua, apa yang menjadi ekspektasimu untuk Tuhan lakukan 10, 15 tahun ke depan teman-teman. Apa yang mau engkau ekspektasikan? Oh Tuhan, saya mau 5 tahun lagi sukses. Saya mau lulus dan jadi wisudawan yang cum laude misalkan. Saya pengen punya karir yang bagus. 10 tahun lagi saya pengen menikmati hasil jadi orang kaya, sukses, pengusaha, pendeta. Coba teman-teman pikirkan itu dan ekspektasikan. Karena tadi ayatnya berkata, Dia adalah Tuhan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, unexpected end. Suatu hari yang sesuai dengan ekspektasi kita. Sambil kita nyanyikan sama-sama. Kami memujikan besaran. Ajaib
Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari nyanyikan dengan lembut. Kami memuji. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Life God Youth Community, come on. Kami memuji. Ini Tuhan. Ini sembah kami Tuhan. Kau ajaib. Ajaib yang Kau perbuat. Ajaib Tuhan. Yuk sekali lagi. Ajaib Tuhan. That sings my soul. Come on, Life God Youth Community. Angkat tanganmu, katakan. That sings my soul. Maka jiwaku memuji-Mu Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkenan buat kami, Allah yang memegang hidup kami dari awal hidup kami lahir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pegang hidup kami sampai akhir. Segala yang kami hadapi saat-saat ini, biar kami mau berkata, how great Thou art. That sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Satu lagi teman-teman, Tuhan ingatkan, hati-hati dengan perkataan teman-teman. Hati-hati dengan perkataanmu. Saat-saat ini kalau kamu sering mengatakan hal-hal yang negatif, wah saya mah gak bisa, saya mah bodoh. Itu bukan sebuah merendah hati teman-teman. Tapi itu sebuah perkataan negatif yang harus dipatahkan. Karena ingat, kita punya Tuhan yang pegang hidup kita. Kita punya Tuhan yang memberikan sesuai yang kita ekspektasikan, bahkan lebih beyond our expectation, teman-teman. Hati-hati dengan perkataan teman-teman. Suatu ketika Cristiano Ronaldo, teman-teman kalau tahu pemain bola Cristiano Ronaldo, dia itu diwawancara sama Cristiano Ronaldo yang masih belum terkenal, belum pernah jadi pemain terbaik dunia. Dia diwawancara sama reporter, teman-teman. Dikatakan, siapakah pemain terbaik dunia menurut kamu? Temennya yang lain ditanya seperti itu, dia katakan, Diego Maradona. Ada yang lain mengatakan yang lain. Tapi tahu gak teman-teman jawabannya Cristiano Ronaldo apa? Me. Saya pemain terbaik dunia. Di posisi dia belum pernah sekalipun pegang juara, belum pernah pegang piala, pemain terbaik dunia. Tapi perkataannya dia dan tekadnya dia, effort apa yang dia kerjakan, perkataannya itu membuat dia sekarang 5 kali jadi pemain terbaik dunia, pemegang Ballon d'Or. Salah satu pemain terbaik dunia selain Lionel Messi, teman-teman. Tapi itulah salah satu kuasa perkataan. Bahkan teman-teman tahukah kalian yang sekarang lagi hype Coldplay, Chris Martin tahun 98 pernah dia rekam video juga. Suatu saat band ini, Coldplay, akan konser di depan puluhan ribu orang. Dia ngomong di video, suatu saat band ini akan konser di depan ribuan orang. Dan tahukah teman-teman, perkataannya dia di tahun 2002 naik
band ini. 2004, Coldplay main di stadium yang besar. Dan bahkan sekarang ini nanti akhir tahun kalau teman-teman ada yang dapat tiketnya, dia konser di Jakarta. Ratusan ribu tiket terjual. Dari apa? Dari perkataan dan keyakinan. Teman-teman kalau ada yang berkata hidupmu nggak berguna, hidupmu nggak bisa jadi apa-apa, patahkan dalam nama Yesus. Perkatakan aku punya Tuhan yang besar, yang pegang hidupku dari awal sampai akhir. Amin teman-teman. Dia Tuhan yang pegang hidupmu, hidup kita semua dari awal sampai akhir. Katakan itu sama teman-teman kalian, dalam hati katakan itu. Amin. Then sings my soul.